Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Pada hari ini saya masuk kelas bahasa Inggris kelas 9 ya. Sekarang saya pegang bahasa Inggris kelas 9. Dan untuk pertemuan pertama ini saya akan memberitahukan dulu sama kalian bahwa kelas 9 semester 1 ini bahasa Inggris ada 6 chapter yang harus selesai sampai bulan Desember. Berarti kurang lebih 1 bulan kita harus selesai 1 chapter ya. Nanti kita bisa planning sampai ke pertengahan semester. Ujian tengah semester kita harus sudah bisa sampai ke chapter 3, kita usahakan. Tugas dan sebagainya ya bisa nanti dilanjut di Google Classroom. Di sini saya hanya akan menerangkan dulu hal-hal yang penting yang sekiranya perlu penjelasan. Untuk chapter 1 kelas 9 harus bisa menguasai congratulations and best wishes for you. Congratulations, sudah nggak aneh congratulations ya. Congratulations itu artinya mengucapkan selamat, and best wishes for you. Best wishes, harapan terbaik bagi kamu. Kamu harus bisa bagaimana cara mengucapkan selamat dalam event apapun, mengucapkan selamat kepada orang lain, tapi dalam bahasa Inggris yang bagus dan sopan. Ya, itu kompetensi dasar yang harus dikuasai kelas 9 ya. And best wishes, dan harapan-harapan, contoh ya dalam kehidupan sehari-hari udah banyak contoh. Oke. Untuk contoh congratulations, saya pikir kalian sudah nggak aneh ya. Congratulations itu pengucapan selamat. Contoh sepele aja. Kamu kalau misalkan teman kamu berulang tahun, pasti kamu ngucapin happy birthday. Nah, itu juga contoh congratulations ya. Misalkan terus ada yang teman kamu yang misalkan mendapatkan kejuaraan tertentu, misalkan lomba apa, kamu mengucapkan selamat sama dia, kamu bisa tuh langsung congratulations on your success gitu ya. Kayaknya udah gak aneh ya congratulations mah, cuman mungkin yang paling kamu itu jawabannya yang harus gitu ya. Jawabannya gimana, kan kita harus merespon. Kalau orang ngasih ucapan selamat masa kita diam aja, kan kita harus merespon. Nah, untuk responnya ada di LKS halaman 7. Di situ di halaman 7 udah ada contoh congratulations and responses, cara mengucapkan congratulations-nya dan responnya. Kalau responnya biasanya respon yang paling populer biasanya kamu bilang thank you. Tapi nggak cukup thank you aja ya, masih banyak pilihan-pilihan lain selain thank you. Bisa kamu pelajari itu di halaman 7. Misalkan ada yang bilang begini nih, congratulations-nya gini, I'll be the first to congratulate you on titik. On-nya sebutin ya. On-nya dalam apa? Misalkan dalam pertandingan sepak bola, on soccer competition, atau on-nya dalam lulus ujian, on your graduation itu. Terus ini banyak contohnya tuh. Yang paling gampang ada juga congratulations on titik. Itu isi sama kamu. On-nya itu tentang eventnya. Seperti tadi misalnya congratulations on your birthday, on your sweet 17th birthday, misalkan gitu. Terus di bawahnya lagi congratulations on passing your exam. Nah, artinya selamat atas passing, lulus your exam. Ada lagi congratulations on your success, congratulations on your getting title. Ada lagi nih,
getting title itu mendapatkan gelar, ya. Atau kalau enggak ada lagi di bawah, congratulations on getting a new job. Ini banyak sekali contohnya dan semuanya harus ada responsesnya, ya. Itu cara kita memberi memberi respect sama orang lain. Orang udah mengucapkan congratulations sama kita, kita juga harus merespon. Nah ini lihat responnya di bawah, di sampingnya, maaf. Ada kalimat thank you very much, ada lagi I'm glad you, ada lagi oh I have a lot to learn yet. Boleh apa aja boleh, tapi yang paling tenar minimal kamu harus bisa thank you very much. Itu ada di halaman 7, ya, bab 1 tentang itu. Nah nanti masih tentang bab 1 tadi kan congratulations. Nah sekarang kan ada best wishes-nya. Best wishes itu, best artinya paling bagus, wishes itu harapan, ya. Kita kan selalu bilang sama orang selamat ulang tahun, semoga panjang umur, semoga murah rezeki, semoga kalau anak muda sekarang, semoga yang tersemogakan disemogakan, gimana sih? Saya bingung ya, semoga yang disemogakan. Nah itu ada di halaman 8, expressing wishes. Expressing itu artinya ekspresi atau mengungkapkan sesuatu atau ungkapan. Terus ada responnya juga, misalkan ya I wish you were here. Terus kamu jawab bisa I'm sorry my brother suddenly called me out. Terus ada lagi I wish you all the best. Oh thank you my friend. Satu itu jawabannya. Terus ada lagi di bawahnya selain wishes ada expressing hopes. Sebenarnya expressing wishes sama hopes itu adalah sama aja. Kalau wishes itu lebih kuat, lebih sopan, ya. Kalau hope itu biasanya kita pakai untuk yang sebaya, selevel sama kita. Ya, kalau kamu ngucapin congratulations sama guru kamu jangan pakai hope. Ya, pakailah wishes. I wish you. Nah, sebutin misalkan guru kamu ulang tahun atau orang tua kamu ulang tahun atau siapapun yang kamu anggap lebih tinggi dari kamu gitu. Itu pakai I wish. Tapi kalau misalkan sama teman boleh deh kamu pakai hope, ya. Itulah ya. Sekalipun belajar bahasa Inggris tetap kita harus pelajari formal dan informalnya. Kalau expressing hopes biasanya selevel. Ya, I hope you, misalkan I hope you I hope you can do better than ever. Itu biasanya kan bahasa itu sama teman. I hope you, saya harap kamu can do better, dapat melakukan sesuatu better, lebih baik than ever, dari sebelumnya. Masa kamu bilang gitu sama guru kamu, kan gak sopan ya. Nah berarti kamu harus bisa membedakan, ya. Kalau sama guru kamu atau sama atasan kamu atau sama temen yang lebih tinggi, maksudnya kakak tingkat gitu ya, itu pakai wish ya. I wish you, jadi sopan gitu. Tapi nggak salah juga sih kamu kalau sama teman selevel kamu pakai I wish, berarti di situ menunjukkan bahwa kamu punya etika, bahwa kamu mempunyai respon dan respect sama orang sekitar kamu. Itu menunjukkan pribadimu. Dalam hal ini kan belajar bahasa kan nggak beli, sekalipun pakai bahasa Inggris ya, kita ungkapkan yang lebih bagus, yang lebih sopan ya. Itu akan menunjukkan bahwa kita memahami, artinya kita menghargai orang di sekitar kita lewat bahasa. Kita ekspresikan yang bagus-bagus, yang baik. Bahasa kan nggak beli gampang, sekalipun bahasa Inggris kan gampang ya. Makanya belajar, kalau selama ini kamu belajar lewat Google itu nggak diajarin yang sopan, maaf. Kalau di Google itu semua bahasanya datar, I hope you segala macam. Bisa nggak ada diterangkan bahwa wish begini, bahwa hope begini, nggak ada.
karena Google nggak punya hati, Google nggak punya sense. Kalau kamu translate by Google itu tidak bisa 100%. Google hanya menolong kamu 70%. 30%-nya harus pakai sense, harus pakai perasaan, harus pakai hati. Karena Google itu komputer, dia nggak punya hati, dia robot. Jadi yang nggak punya hati itu robot. Terus responsesnya, lihat responsesnya juga ya. Kalau responses boleh kamu expressing wishes-nya, responsesnya pakai yang di Hobbes juga boleh ya. Misalkan kamu gini, mau pakai ekspresi yang di wishes, I wish you could save me. Responses boleh. Thanks, I hope so, boleh. Yes, I really. Terus sih, kayaknya untuk ukuran anak kelas 9 itu harus sudah bisa membuat simple sentence, kalimat yang simple, yang sesuai sama konteks sebelumnya. Gitu ya, itu ekspresi wishes, expressing wishes and expressing hopes, juga responsesnya dan responsesnya. Untuk lembar kerjanya masih ada di halaman 8, lembar kerja. Di sini ada collecting information, artinya mengumpulkan informasi. Ya. Di sini ada aktivitasnya. Aktivitas satunya, answer the following question with your own. Answer artinya jawab, following question, pertanyaan-pertanyaan berikut ini, with your own, dengan kemampuanmu. Ya, kamu tinggal isi, baca dulu. Habis baca, otomatis ya, kalau bahasa Inggris selalu ada 3 langkah. Kamu baca, habis baca kamu translate, baru kamu pahami. Gitu. Kalau bahasa Indonesia kan mungkin baca, pahami, nggak ada 1 langkah translate. Kalau bahasa Inggris otomatis kamu baca, otomatis mindset kamu harus langsung translate, kemudian baru kamu pahami. Ya, tapi biasanya kalau ukuran kelas 9 itu dengan cara membaca udah otomatis translate. Mungkin kalau kelas 7 itu boleh 3 langkah. Kalau kelas 9 baca otomatis kamu udah translate dan langsung paham. Begitu ya. Untuk nomor 1 sampai nomor 8, answer, jawab with your own, dengan kemampuanmu. Gak usah takut mencoba, kamu silakan isi ya, yang titik-titiknya dengan bahasamu. Dengan bahasamu. Ini berarti udah langsung tugas 1 nih. Ya, mungkin nanti untuk penjelasan deskripsinya saya sambung di Google Classroom. Saya sambung di Google Classroom untuk tugas 1-nya, berarti 1 sampai nomor 10 dengan kata-katamu. Nggak usah takut mencoba, nggak usah takut gagal, nggak usah takut salah karena kita lagi belajar. Oke, kamu boleh minta bantuan Mbah Google, boleh ya. Bisa minta bantuan Google lewat cara translation ini. Cuma saya ingetin ya, jangan terlalu percaya, bisa dimodifikasi sama sense kamu, artinya bisa dimodifikasi sama kreasimu sendiri, bisa ya. Oke, untuk langkah pertama nggak jadi masalah, begitu dulu. Mungkin nanti langkah selanjutnya saya akan kirim video yang yang saya rasa sangat penting untuk menggait kamu dalam pelajaran bahasa Inggris seterusnya. Ya, sekalipun tidak ada materinya di sini, saya akan menggait kamu cara menerjemahkan dengan Google Translate. Kamu modifikasi dengan sense-mu, nanti akan menghasilkan terjemahan atau translation yang bagus, yang hampir mendekati 100%. Nanti akan dibutuhkan untuk kelas 9 ini, karena kedepannya kita akan banyak belajar, apalagi nanti kita bakal ketemu reading ya, bakal ketemu reading,
Karena saya persiapan kelas 9 ini semester 1, saya persiapkan untuk menghadapi semester 2 yang semester 2 itu KBM-nya udah banyakkan ujian untuk kelas 9 itu. Kelas 9 itu udah banyak persiapan ke arah sana ya. Nanti akan ada sedikit deh trik-trik dalam setiap video akan saya masukkan trik-trik sedikit-sedikit supaya kamu nanti pas memasuki ujian itu bisa artinya pahamlah sedikit-sedikit cara mengerjakannya seperti apa, karena ada trik-trik khusus. Masalah ini bahasa asing. Kalau bahasa asing kita terjemahkan full, waktumu akan habis dan kamu tidak akan bisa menjawab. Makanya nanti ada sedikit comprehension, artinya pemahaman. Nanti kelas 9 tuh akan disisipi materi-materi seperti itu. Jadi saya minta videonya diputar dengan jujur, jangan ditinggalin, dengerin. Oke, cukup sekian. Mungkin nanti untuk tugas lebih rincinya, lebih detailnya akan saya sambung di Google Classroom. Sementara ini untuk pertemuan pertama targetnya kamu harus bisa menguasai, memahami satu tentang congratulation. Congratulation ini adalah mengucapkan selamat ya dalam bahasa Inggris dengan baik dan sopan ya, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasanya, dan juga cara meresponnya. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar tentang wishes ya, harapan dan hope dan perbedaannya. Kapan kita pakai wishes, kapan kita pakai hope, dan bagaimana cara meresponnya. Itu ada di buku halaman 7 dan halaman 8. Boleh kalian simak di situ. Nanti kalau misalkan ada yang tidak paham ya, kamu boleh bikin catatan kecil, bikin footnote di buku kamu bahwa misalkan bab 1 tentang congratulation and wishes itu kamu nggak paham di bagian ininya, mungkin nanti bisa ditanyakan pas waktu luring, boleh ya, kita lihat situasi. Yang pasti saya tetap membuka, silahkan kalau misalkan ada sesuatu yang perlu ditanyakan lewat WA Japri, oke, tapi akan saya layani yang pertanyaan-pertanyaan menyangkut materi saja. Kalau ada yang Japri tentang no materi, no way ya, kita manfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Tugas pertama udah masuk ya tadi ya. Tugas pertama halaman 8 1-10 itu pakai your own. Your own. Own itu artinya punyamu sendiri. Kamu belajar bikin kalimat sebaik mungkin, nggak usah takut, karena saya rasa kelas 9 udah tahu kalau membuat kalimat itu yang sederhana, kalimat itu harus ada SPO, udah titik. Subjek, predikat, objek, itu udah jadi kalimat sekalipun 3 kata. Contoh, I love you, nggak usah panjang-panjang, I love you, itu udah kalimat ya. Kayaknya materi seperti ini mau udah dapet di kelas 7 dan kelas 8. Kelas 9 hanya tinggal membuktikannya saja. Oke, terima kasih banyak. Tugas selanjutnya akan kita sambung di Google Classroom ya, dan deskripsinya juga ada di situ. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Stay healthy. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.